ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi
ciri-ciri daripada descriptive text itu sendiri. Kemudian menyusun kerangka descriptive text ya. Kemudian terakhir menyajikan atau presentasi nanti gitu ya di akhir pembelajaran. Nah, berikutnya definisi. Nah, kita baru ke definisi. Who knows definisi? Apa itu definisi? Ada yang tahu definisi itu apa? Tidak ada yang tahu? Oke. Definisi artinya adalah pengertian. Sebelum kita ke teksnya, yang pertama kalian harus tahu dulu terlebih dahulu tentang definisi daripada descriptive text. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Priska pengertian daripada descriptive text ya, yang berbahasa Indonesia. Nah, ini untuk yang bahasa Inggrisnya. Descriptive text itu apa? Descriptive text is a text that explain and describe a person, place or thing. It use adjective and adverb. It aim to describe a person, place or thing and their description. Maksudnya adalah descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan orang, tempat atau sesuatu ya, atau sesuatu objeknya ya. Dan descriptive text itu menggunakan adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata. Ada yang tahu adjektif itu apa? Kata sifat ya. Kemudian and adverb. Jadi isi daripada descriptive text itu diantaranya ada terdapat kata sifat dan juga adverb. Adverb itu apa? Kata keterangan ya. Nah tadi sudah dijelaskan di awal untuk pengertian daripada descriptive text itu teks yang berisi tentang menggambarkan atau menjelaskan seseorang, tempat atau sesuatu. Apanya? Objeknya. Jadi kalian bisa pilih objek mana yang akan kalian deskripsikan atau kalian gambarkan. Begitu ya. Kemudian deskripsinya. Contoh misalkan ketika kalian ingin membuat tulisan, apa yang ada dalam pikiran kalian pertama kali? Judul terlebih dahulu ya. Ketika kalian ingin membuat tulisan, yang pertama yang ada dalam pikiran kalian pasti akan judulnya terlebih dahulu. Nah, judul juga termasuk salah satu dalam teks deskripsi. Ya otomatis ketika kalian ingin menulis sesuatu harus kalian mempunyai judul terlebih dahulu, baru kalian punya gambaran tuh tentang isinya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pengertian daripada descriptive text. Jadi descriptive text itu adalah apa tadi? Teks yang berisi yang menggambarkan atau menjelaskan seorang bisa atau nama tempat bisa atau sesuatu apapun itu, misalkan benda begitu ya, kalian jelaskan. Oke, next. Nah, generic structure itu apa? Generic structure itu adalah susunan daripada descriptive text. Ketika kalian ingin membuat descriptive text, yang pertama harus ada apa dulu? Ada identification. Apa itu identification? Identification is the process of recognizing and verifying the identity of person, object or things. Ya, artinya apa? Jadi identifikasi itu isinya adalah proses mengenali atau pengenalan dan memverifikasi identitas dari orang atau objek ya, atau sesuatu yang akan digambarkan. Ya, itu isi daripada identifikasi ya, generic structure atau susunan daripada descriptive text ya. Jadi susunan descriptive text itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah identifikasi, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah description. Apa itu description? Description is detail, account or explanation of something, providing information about its characteristic, qualities or feature or qualities. Nah, jadi description itu apa? Isi detail ya, atau penjelasan detail tentang sesuatu yang akan
susunan atau struktur ya yang terdapat dalam descriptive text. Ya, ada dua. Yang pertama identifikasi, identification. Yang kedua adalah description. Identification itu biasanya kalau dalam paragraf itu biasanya di awal paragraf 1 sampai 2 kalimat ya. Until 2 sentence ya, 1 sampai 2 kalimat aja, yaitu adalah identifikasi. Yang selebihnya adalah deskripsinya atau penjelasannya. Biasanya kalau untuk identifikasi itu pengenalan saja, misalkan I have my mother, the name is Fatmawati, misalkan begitu ya. Nah, itu adalah contoh daripada identifikasi. Nah, setelah identifikasi, selebihnya isinya adalah description atau deskripsinya daripada objek yang akan kalian gambarkan. Oke. Next. Nah, language feature. Language feature itu apa sih? Language feature itu adalah ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan daripada descriptive text. Unsur kebahasaan daripada descriptive text. Artinya ketika kalian ingin membuat descriptive text sendiri atau secara mandiri, kalian harus memperhatikan language feature yang ini. Ya, yang pertama adalah apa? Use the specific participant. Ya, use the specific participant. Apa artinya use the specific participant? Gunakan objek khusus. Gunakan objek khusus. Objek itu tadi contohnya kayak judulnya, begitu ya. Gunakan objek yang khusus. Mau nama orang, mau misalkan atlet, idola kalian, ya. Kemudian atau nama tempat dan lain sebagainya, ya. Untuk use the specific participannya. Kalian khususkan objeknya apa yang akan kalian deskripsikan, ya. Kemudian yang kedua adalah use the simple present tense. Artinya ketika kalian ingin membuat descriptive text, simple tense yang harus kalian gunakan adalah simple present tense. Karena untuk jenis teks juga tidak semuanya menggunakan simple present tense, ya. Ketika kalian belajar teks yang lain, contohnya naratif, kalian itu harus menggunakan tenses yang berbeda, ya. Nah, untuk descriptive text ini kalian menggunakan tenses simple present tense. Artinya simple present tense itu apa? Tenses atau kalimat yang menunjukkan kejadian di masa sekarang atau kalimat fakta juga. Itu pengertian daripada simple present tense. Next, kemudian apa berikutnya language feature daripada descriptive text? Use the adjective. Tadi sudah diadakan di atas di pengertiannya ya. Kalau untuk membuat descriptive text itu harus menggunakan kata sifat. Use the adjective. Gunakan kata sifat. Contoh kata sifat itu apa? Contoh kata sifat berhubungan dengan tinggi badan, tall ya, and then big and small ya, itu adalah contoh kata sifat. Small and then wide gitu, itu contoh kata sifat. Next, berikutnya language feature daripada descriptive text adalah use the adverb. Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan itu ada keterangan tempat dan juga keterangan waktu. Contoh kalau keterangan waktu, yesterday, today, ya. Kemudian next month, ya. Next year, itu untuk kata keterangan waktu. Kemudian use the action verb. Action verb itu kata kerja aksi. Ya, kita juga menggunakan kata kerja aksi untuk membuat descriptive text atau ciri kebahasaan daripada descriptive text. Oke, yang language feature-nya kita bisa kalian perhatikan nih. Ada yang pertama adalah use the specific participant, use the simple present tense, use the adjective, use the adverb and use the action verb. Itu ciri kebahasaan daripada descriptive text. Oke, example objective tuh lihat. Kalian bisa lihat ya.
contoh daripada adjektif. Oke, bisa kalian baca? Ada tall, and then red, next famous, next skillful, intelligent, next muscular, next legendary, next fastest, next stronger, ya, etc. Banyak lagi contoh kata kerja. So many adjective, ya, banyak sekali contoh kata kerja. Ini hanya sedikit contoh saja. Jadi kalian bisa ambil nanti contoh ketika kalian ingin membuat descriptive text yang menggunakan adjective, ya. Nah, ini contoh-contohnya nih, kata sifat. Next, nah ini dia example of adverb. Example of adverb apa saja? Ada quickly, and then happily, and then carefully, and then well, now, later, soon, ya, soon, next, near, outside, always, often, never, sometimes, very, almost, etc. Ya, banyak sekali, artinya banyak. Ini mah hanya sekedar contoh saja. Nanti kalian bisa cari referensi yang lain tentang adverb, ya, banyak sekali contohnya untuk kata kerja, untuk kata keterangan. Nah, ini juga example of action verb. Example of action verb tadi, ya, ciri daripada kebahasaan descriptive text adalah example action verb, kan. Nah, ini adalah contohnya. Ada run, ada eat, ada write, climb, think, believe, dream, remember, decide, and etc. Banyak lagi. Ya, contoh daripada action verb. Nah, ini contoh teks daripada descriptive text. Nah, ada identifikasinya, kemudian ada juga deskripsinya. Ada identifikasi, ada deskripsi. Nah, kita bisa lihat. Oke, who wanna read the text? Who wanna read the text? Siapa yang mau baca teks ini? Who wanna read the text? Please read. Read the text, read. This is text about Lionel Messi. You know Lionel Messi? Who is Lionel Messi? Who is? Siapa dia? Atlet sepak bola. Dia sudah great athlete, ya, sudah atlet, menjadi seorang atlet yang hebat, sudah mendunia. Ya, itu tentang Lionel Messi. Oke, read. Lionel Messi was born June 1987. Okay, next. in Rosario, Argentina. Is a legendary footballer currently playing for Inter Miami and leading Argentina's national team. Okay, good. He is widely Regarded as one of the greatest players in football history. Oke, nah, ya, ini adalah identifikasi. Objeknya siapa di sini? Tentang atlet, ya, salah satu atlet dunia. Ya, siapa? Lionel Messi, salah satu atlet sepak bola terkenal di dunia, ya, Lionel Messi. Nah, di sini identifikasi tuh, namanya si Lionel Messi. Kemudian dia lahirnya di mana? Lahirnya di Rosario, Argentina. Kan tadi dijelaskan di awal tuh, untuk generic struktur daripada descriptive text yang pertama adalah identifikasi. Ini adalah identifikasinya, ya, sekitar 1 sampai 2 kalimat saja. Ini kan satu kalimat begini, ini identifikasi namanya. Nah, in Rosario, Argentina is a legendary footballer. Dia adalah seorang sepak bola legendaris, sudah legendaris, ya, sudah artinya bukan pemain sepak bola dunia yang baru, sudah pemain legend. Dia sudah berkecimpung di dunia sepak bola itu sudah lama, ya. Kalau sekarang mungkin ini juga rada bingung tuh, atlet sepak bola yang terkenal sekarang agak kurang update atau kurang paham, ya. Okay, next. Nah,
sebentar ya, sedikit ada trouble. Maaf ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, ini tadi contoh daripada teks deskripsi ya. Tadi sudah dijelaskan identifikasi. Identifikasi itu adalah pengenalan objek yang akan digambarkan. Ini adalah objeknya siapa? Tentang atlet, seorang atlet ya yang namanya adalah Lionel Messi. Ya, lahirnya di mana? Kemudian juga dia adalah seorang atlet yang legendary. Nah, berikutnya adalah description. Oke, wanna read for description? Wanna read? Daniel, you want to read the description about Lionel Messi? Okay, please. Messi stands 5 feet 7 inches tall with a rear football that gives him exceptional balance and agility. Known for his extraordinary dribbling, assist, passing, and powerful left foot. He is master of scoring goals and Creating opportunities for teammates. He is vision and football intelligence are unrivaled, making him a dominant force on the field. Ya, itu adalah description daripada si Lionel Messi. Kita bukan fokus di objek ya, tapi kita fokus di teksnya. Nah, ini adalah contoh daripada teks deskriptif. Ya, kalian harus mengenali teks itu teks apa namanya. Ketika kalian disuguhkan satu teks, ya, karena kan tadi jenis teks itu tidak hanya deskriptif teks, banyak sekali jenis teks. Ada narratif teks, ada prosedur teks, ada recount teks, ada analytical exposition teks. Itu kan ciri kebahasanya berbeda. Language feature-nya akan berbeda tadi. Definisinya juga akan berbeda. Kemudian unsur bahasanya juga pasti akan berbeda. Generic structure-nya pun juga akan berbeda. Nah, ini yang seperti ini adalah jenis teks deskriptif atau teks yang isinya menggambarkan sesuatu atau seseorang secara rinci ya. Nah, di sini tadi identifikasinya sudah, deskripsinya sudah. Ya, deskripsi tentang si Lionel Messi. Messi stand 5 feet in 7 inches tall. Dia tuh tingginya tuh 5 kaki. 5 kaki kan tinggi banget ya. Kalau sepak bola kan biasanya tinggi. 5 kaki itu gimana? Itu enggak tahu betul. Tingginya, tallnya. Kemudian dia muscular build. Muscular build itu artinya apa? Tubuh yang kekar. Tuh lihat main sepak bola kan? Ada nggak yang krempeng? Nggak ada. Kalau main sepak bola nggak ada yang krempeng ya. Dia badannya
sebagai objek ya ketika kalian menggambarkan tokoh atlet. Tidak hanya Cristiano Ronaldo, boleh yang lain juga. Boleh misalkan yang lokal itu misalkan atlet yang lain. Yang contohnya apa? Hah? Beckham Putra itu siapa? Pemain Indonesia sepak bola ya. Oke, next ada lagi? Megawati itu atlet apa? Atlet bola voli ya. Dia juga walaupun atlet nasional tapi juga sudah mendunia ya. Next siapa lagi? Selain tadi ada yang menyebutkan Beckham Putra, juga kemudian ada yang menyebutkan Megawati ya. Kalau yang di sini atlet favoritnya siapa? Antonio Ginting. Dia siapa? Atlet apa? Atlet bulu tangkis ya, yang sudah juga mendunia ya. Untuk Antonis ini suka ginting. Oke, nah next. Nah jadi ini tadi siapa sih Cristiano Ronaldo? Ada yang tahu kalau ini Cristiano Ronaldo? Di mana? Di mana Nak? Di mana? Yaitu klubnya yang sekarang ya, di Al-Nassr ya. Nah untuk Cristiano Ronaldo juga dia pernah bermain di beberapa klub dunia. Contohnya yang sekarang dia bermain di klub Al-Nassr. Sebelum Al-Nassr dia di mana? Ada juga pernah di MU, Manchester United juga. Kemudian ada juga bermain di Real Madrid juga. Pernah bermain di mana lagi? Juventus ya, itu kan klub-klub dunia yang besar ya. Klub dunia yang besar, artinya Cristiano Ronaldo memang great athlete, gitu ya, atlet yang hebat sehingga para klub sepak bola pun juga mengincar Cristiano Ronaldo untuk bergabung di klubnya, ya seperti itu. Oke. Nah, what can you conclude? Apa yang kamu bisa simpulkan daripada Cristiano Ronaldo? Yang pertama adalah, nah lihat. Apa yang Laila, can you read the text? Number 1, Cristiano Ronaldo. Gak apa-apa. Cristiano Ronaldo is a great athlete ya. Ini yang pertama kesimpulan atau yang bisa kalian gambarkan daripada Cristiano Ronaldo adalah Cristiano Ronaldo is a great athlete. Yang kedua, he is professional Portuguese footballer. Artinya dia adalah seorang atlet sepak bola Portugis yang profesional. Artinya Portugis itu dia berasal dari Portugis atau Portugal ya. Portugal. He has a stronger body. Dia punya tubuh yang kuat. Tentu, kenapa sepak bola itu kan membutuhkan fisik yang kuat ya. Karena dia harus berlari cepat dengan durasi waktu juga yang ditentukan begitu ya. Kemudian he has a handsome face. Dia mempunyai atau memiliki wajah yang tampan. Like siapa di sini? Like Bahri, like Yaya. He is handsome boy, okay? You are handsome boy. Kamu adalah wajah yang tampan. Iya, masa cantik laki-laki. Okay, next. He has a good personality. Dia mempunyai attitude atau personality, kepribadian yang baik. Ya, si Cristiano Ronaldo ini mempunyai kepribadian yang baik. Jelas, pasti dia akan mempunyai kepribadian yang baik sehingga para klub dunia pun juga mengincar dia untuk main di klubnya. Next. He has a white skin. Dia mempunyai kulit yang putih. Tapi gambarnya coba anggap aja putih ya. orang luar negeri mana ada kan itu, tapi ada juga yang hitam ya. Tapi Cristiano Ronaldo memiliki kulit yang putih. He has a white skin. Nah, kalian bisa bisa cari tahu tuh. Skin itu apa? Kata sifat. White juga kata sifat.
mulai definisi, kemudian apa lagi tadi? Definisi, kemudian apa lagi tadi? Materi yang pertama tadi kita definisinya, kemudian ya generic strukturnya, generic struktur daripada descriptive text, yaitu tadi yang pertama ada identifikasi atau identification, yang kedua adalah description atau deskripsi, kemudian ada language feature. Apa sih language feature? Tadi adalah ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan daripada descriptive text. Ada use the specific participant, ada use the simple present tense, ada use the adjective, use the adverb, and use the action verb. Kemudian juga contoh-contohnya tadi sudah diberitahu, contoh daripada adjective, kemudian adverb, kemudian juga action verb ya. Itu adalah kemudian juga ditampilkan tadi contoh daripada teks deskripsinya. Nah, ketika kalian ingin membuat teks deskripsi, tentunya kalian harus melihat contoh terlebih dahulu kan, baru kalian bisa membuat teks deskripsi secara mandiri atau secara kelompok gitu ya. Nah, ini contohnya tuh ada tentang si Lionel Messi. Yang pertama adalah identifikasinya. Nah, isi daripada identifikasi itu apa tadi? Pengenalan tokoh atau objek yang akan kalian gambarkan ya. Dari mulai nama misalkan, simpelnya, kemudian atau tanggal lahirnya di mana. Baru setelah itu kalian deskripsikan, jelaskan secara rinci tentang si objek tersebut. Contoh misalkan tadi Lionel Messi tersebut, dia mempunyai tubuh yang kuat, dia sangat bertanggung jawab atas timnya dan lain sebagainya. Itu adalah isi daripada teks deskripsi namanya, description. Tadi juga sudah diperlihatkan gambar tentang si Cristiano Ronaldo. Kalian bisa lihat gambar tersebut, kalian bisa apa namanya menyimpulkan, oh ya Cristiano Ronaldo menurut gambar dia seorang apa? Dia seorang great athlete. Itu apa sih? Atlet hebat ya. Dia adalah seorang profesional pemain sepak bola profesional dari Portugis atau Portugal. Dia mempunyai tubuh yang kekar, dia handsome face, dia mempunyai wajah yang tampan nggak? Ibu kalau lihat dia tampan banget. Kalau ya tampan kan? Kalian bagaimana? Perempuan lihat dia tampan kan? Tampan sekali. He has a good personality. Dia mempunyai kepribadian yang bagus, yang baik, kan? He has a white skin. Dia punya kulit yang putih. Nah, sebelum kita ke individual task, ya apa sih individual task? Individual task itu adalah tugas, ya tugas individu. Nanti gua akan bagikan lembar kerja individu ke kalian, tapi kita ice breaking dulu nih supaya otaknya fresh dulu. Ice breaking dulu ya sebentar. 1 sampai berapa? 1 sampai 3 menit lah kita ice breaking dulu biar
3, right? Okay, number 3. Famous. 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 Finish? Yes. Get it? You get it the word? Kamu dapatkan katanya? Ya. Next, the last word is, kata terakhir adalah power. Power. Oke. Kalian bisa. Oke, I want to repeat once again. Saya akan mengulangi satu kali lagi. Kata-kata yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian kalian melingkarnya. I want to repeat once again. Saya akan mengulanginya satu kali lagi. Oke, the word number one is expense. Oke, expense. Number 2 is greatest, right? Greatest, and then number 3 is famous. Okay, good, famous. And the last word is bold. Okay, enough. You might collect your paper again. Okay. Okay, sofa. Sofa, ada sofa. Win? Are you finished? Sudah? Okay, thank you, Nisa. Thank you, sir. Okay. Kalian sudah melaksanakan lembar kerja peserta didik pertama ya, atau individual task atau secara mandiri. Nanti akan ada juga tugas kelompok ya, tugas kelompok. Karena kalian sudah berkelompok juga, nanti ibu tidak perlu membagi lagi tempat duduknya karena memang sudah dikelompokkan ya. Nanti ibu akan atur. Di sini adalah kelompok pertama, yang ini adalah kelompok kedua, dan yang ini adalah kelompok ketiga. Apa tugas kelompoknya? Saya akan menampilkan, atau ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang great athlete, karena kita adalah great athlete ya. Akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini kita waktunya diskusi. Kita akan menampilkan, ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang Cristiano Ronaldo yang tadi. Yang tadi ya, yang di awal nih. Nah, kalian deskripsikan, kalian buat deskriptif teksnya per kelompoknya masing-masing dengan objek yang sudah ada ya, objek yang sudah ibu berikan tuh tentang si Cristiano Ronaldo.
coba dicari dulu maknanya apa kata sifat yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan si Cristiano Ronaldo. Nah, kalian bisa buat judulnya di sini terlebih dahulu, identifikasinya, kemudian baru deskripsinya. Buat aja deh, ya. Di sini deskripsinya. Iya. Nanti kamu buat juga di solo. Kayak tadi nulis yang file itu kan identifikasi. Kamu buat draftnya, identifikasinya dulu, baru deskripsinya ya. Identifikasi itu kan tadi apa isinya? Pengenalan tentang si Cristiano Ronaldo. Pengenalan ini sama dia lahirnya di mana, kemudian dia dari mana asalnya, begitu ya. Misalkan kata sifat dia apa namanya bulu mata apa? Bola matanya berwarna biru, misalkan boleh seperti itu. Fisika
Cristiano Ronaldo is one of British football player in the world. Dia adalah seorang atlet sepak bola terkenal di dunia. Itu ya, menurut kelompok 2, Cristiano Ronaldo adalah seorang atlet terkenal di dunia. Kemudian deskripsinya, he was born in Funchal, Madeira, Portugal. He has a good personality, he has powerful shot and great leadership skill, and his body is very fit. Okay, thank you very much the session group. Yes, please sit down. Okay, next the third group. Silakan. The third group. The third group, please present your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from the third group. The name of group Rizka Pertiwi, next. Siva Anggraini, Andrea Raisa Ayu, Dini Andriani, Imam Sudrajat. Yes, next. I would like question about Cristiano Ronaldo. Here are some descriptions about Cristiano Ronaldo. Okay, slowly ya, slowly. Next. Identification. Cristiano Ronaldo is the greatest athlete in the world. He was born on February 18 and 1905. Description. Cristiano Ronaldo is Portuguese football player known for his incredible skill, speed, and goal scoring
cinta pokoknya kepada Cristiano Ronaldo. Nah itu, nah ya semuanya kalau diperhatikan presentasinya sudah cukup bagus, ya sudah cukup bagus dari mulai identifikasi, kemudian deskripsinya, artinya kalian sudah memahami bagaimana cara membuat teks deskripsi. Ya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah unsur kebahasaannya harus terdapat subjektif, kata apa adjektif tadi kata sifat, kemudian ada kata keterangan, juga ada kata keterangan action ya, action verb seperti itu. Oke, ya untuk tugas kelompok, tugas individualnya sudah, kemudian juga tugas kelompoknya juga sudah. Break lagi bang? Mau. Boleh ya? Habis mengerjakan tugas, biar outputnya juga tidak terlalu tegang, biar relax lagi, begitu ya. Kita ice breaking lagi. Nah, berdiri lagi. Oke, stand up please. Kita ice breaking lagi. Karena kita sedikit pokoknya udah tahu aja. Oke, mulai ya. Oke, 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Best. Once more. Satu kali lagi. I am the best. You are the best.
bisa tentang tokoh nasional, bisa tokoh tadi atlet, kemudian tokoh-tokoh yang lain atau tempat-tempat yang lain yang ingin kalian deskripsikan atau kalian gambarkan. Ya mungkin kendalanya kalau di dalam pelajaran bahasa Inggris penggunaan katanya ya vocabulary-nya yang masih lemah ya, artinya kalian harus memperkaya vocabulary kalian untuk bisa menyusun kalimat-kalimat deskripsi ya, atau deskriptif ya. Nah, ada lagi nggak refleksi yang lain yang menurut kalian bahasa deskriptif itu seperti apa? Nah, tadi kan kata Friska, saya Bu, kalau ngomongnya susah ya,
juga kamus-kamus yang berisi tentang adverb, adjective atau kosakata yang lain yang memiliki action verb juga ya, seperti itu. Jadi referensinya kalian bisa cari di manapun ya, seperti itu. Nah, untuk deskriptif juga kalian referensinya tadi tidak hanya gergatif, tidak hanya benda, misalkan apapun ya, bisa dijadikan bahan atau objek, bisa dijadikan objek yang akan ingin kalian gambarkan ya. Yang ibu tampilkan hari ini hanya sedikit contoh saja. Nanti kalian bisa implementasikannya di kehidupan nyata kalian. Kalian ingin menggambarkan apa? Kalian ingin menuliskan tentang apa? Nah, untuk teks deskripsi juga bisa diperdengarkan lewat audio ya. Tidak hanya gambar saja, bisa juga lewat audio. Nanti ada monolog, misalkan short monolog tentang deskriptif teks. Walaupun itu audio, tapi kalian bisa mengidentifikasi kalau teks itu adalah teks deskripsi. Dari mana? Dari unsur kebahasaannya. Ya, oh ini ada adjektif nih. Oh, berarti ini adalah contoh daripada deskriptif teks. Oh, ini simple present tense nih ya, karena kan nggak mungkin untuk teks yang lain juga nanti menggunakan simple tense yang berbeda ya. Kalau naratif teks kita menggunakan simple past tense nanti. Kalau untuk descriptive text kita menggunakan simple present. Simple present tense itu kan biasanya menggunakan kata kerja keberapa? Kata kerja ke satu ya, kata kerja ke satu ya. Baik itu yang regular maupun yang irregular verb ya. Kan ibu sudah sering berikan materi itu tentang kata kerja, baik yang regular maupun yang irregular. Kalau yang regular itu apa sih kata kerja? Kata kerja yang beraturan. Kalau yang irregular kata kerja tidak beraturan. Nah, nanti ini juga bisa dijadikan bahan kalian untuk mendeskripsikan sesuatu menggunakan simple present tense. Simple present tense itu kalimatnya apa? Tentang fakta. Kan untuk deskripsi itu kejadian ini bisa kejadian fakta. Misalkan kejadian fakta itu yang kalian bisa jelaskan ya. Ada kebakaran mungkin pada tadi pagi, misalkan kalian berangkat sekolah ada kecelakaan dan lain sebagainya. Itu juga bisa kalian deskripsikan atau kalian ceritakan ke teman kalian. Tadi pagi saya ada kecelakaan di jalan. Nah, yang kalian ceritakan itu bentuknya deskriptif teks tapi secara lisan. Gitu ya. Nah, kejadiannya fakta atau kejadiannya nyata ya. Nah, tadi juga sudah diberikan tugas baik yang individual maupun yang kerja kelompok. Kalau ibu lihat tugasnya juga sudah bagus ya. Semua setiap grup juga menampilkan identifikasinya ada, kemudian deskripsinya juga ada, begitu ya. Artinya kalian sudah memahami apa itu deskriptif teks. Kalian sudah memahami bagaimana cara penulisan deskriptif teks. Apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu ketika ingin kalian membuat deskriptif teks. Yang pertama harus ada identifikasi, baru yang kedua harus ada deskripsi, seperti itu ya. Jadi ketika ada contoh atau soal tentang deskriptif teks, kalian tidak bingung, kalian bisa jawab, oh ini identifikasi nih, oh ini deskripsi nih. Karena isi identifikasi itu tidak banyak, hanya sekitar 1-3 kalimat saja ya, 1-3 kalimat. Ingat ya, kalian kalimat itu kan rangkaian kata itu kalimat. Rangkaian huruf itu kata ya, rangkaian kata baru kalimat. Untuk isi daripada identifikasi itu hanya 1-3 kalimat saja. Walaupun yang short, yang pendek gak masalah ya, seperti itu.
Nah, isinya. Nah, untuk kesimpulan atau refleksi Bu hari ini, Bu rasa kalian sudah bisa memahami ya apa itu descriptive text, pengertian daripada descriptive text, language speaker descriptive text, dan mudah-mudahan dengan kalian pembelajaran hari ini kalian bisa mengimplementasikannya di kehidupan nyata kalian. Artinya kalian mampu membuat descriptive text secara mandiri ya, baik itu yang individu maupun yang kelompok ya. Itu ya refleksi kita untuk hari ini ya. Masih ada yang bertanya nggak? Masih ada pertanyaan? Nggak ada. Nanya apa gitu ke ibu? Ibu hari ini gimana? Kenapa? Ibu hari ini gimana? Hari ini ibu sangat baik ya. Kalian juga belajarnya aktif, proaktif ya. Jadi ibu senang ya hari ini ya. Untuk materi berikutnya ya, nanti akan ibu sedikit juga berikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang apa? Tentang simple present tense ya. Nanti kan kita tadi sudah buat descriptive text ya. Yang pertama apa tadi? Simple present tense yang digunakan ya. Use simple present tense kan. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang simple present tense. Bagaimana membuat kalimat simple present tense. Dari mulai apa namanya rumusnya, kemudian kode yang digunakan dan lain sebagainya. Oke, ibu rasa untuk hari ini ibu cukupkan pembelajaran kita.